Halo Gojes, kembali lagi bersama saya di sini. Hello Gorgeous, welcome back to my YouTube channel. I'm Soyu. Beberapa minggu lalu, tepatnya awal Januari, kita digemparkan oleh berita tewasnya seorang gadis yang berasal dari Filipina yang bekerja sebagai pramugari di Filipina. Siapakah gadis tersebut? Gadis yang memiliki nama lengkap Christine Angelica Dasera atau yang kerap disapa sebagai Christine Dasera, berusia 23 tahun dan bekerja sebagai pramugari di maskapai Philippine Airlines. Selain menjadi pramugari, Christine Angelica Dasera adalah seorang model. Perempuan yang berumur 23 tahun ini berasal dari General Santos City. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Dasera pun menyabet gelar komunikasi dengan predikat cum laude di University of the Philippines, Mindanao di Davao City. Selain menjadi pramugari, model, dan memiliki gelar sebagai sarjana komunikasi, Christine Angelica Dasera juga seorang penari. Ia kerap mengikuti kontes-kontes, termasuk pernah menjadi finalis di Mutiang Davao pada tahun 2019. Kemudian di tahun 2019, perempuan cantik ini pindah ke Manila untuk bekerja sebagai pramugari di Philippine Airlines, dengan membawa impian untuk membawa keluarganya berkeliling dunia. Yang mengejutkan, gadis berusia 23 tahun ini ditemukan tidak bernyawa di sebuah bak mandi hotel bernama Garden City Hotel, Makati, Filipina. Hasil otopsi resmi menyebutkan bahwa kematian gadis berusia 23 tahun ini disebabkan oleh aneurisme aorta atau pengelembungan pada pembuluh darah aorta, dan membantah klaim bahwa tewasnya gadis berusia 23 tahun ini akibat diperkosa oleh 11 pria. Namun, ibu gadis ini yang bernama Sharon Dasera tidak terima dengan hasil otopsi yang menyatakan bahwa putri kesayangannya tewas akibat pengelembungan pada pembuluh darah aorta. Berikut adalah kronologis dari tewasnya Christine Dasera. Dimulai dari tanggal 31 Desember 2020, di mana Christine Dasera beserta 11 orang pria mengadakan pesta malam tahun baru di Hotel Garden City Grand Hotel, Makati, Filipina. Sebelumnya, Christine Dasera hanya mengetahui 5 rekan kerjanya saja yang berpesta dengan dia. Namun, ada salah satu dari rekan kerja Christine Dasera, yaitu Romel Galido, mengundang sebanyak 6 teman prianya untuk mengikuti acara pesta yang diadakan oleh mereka di hotel tersebut. Bahkan salah satu di antara teman Romel Galido dikabarkan sebagai manajer hotel. Next, pada 1 Januari 2021, Ibu Christine Dasera, yaitu Sharon Dasera, mengatakan bahwa pada tanggal 1 dini hari, Christine Dasera menghubungi ibunya untuk mengatakan bahwa dia mengadakan pesta penyambutan tahun baru bersama rekan-rekannya. Kemudian pada pukul 2 pagi lewat 52 menit, rekaman CCTV menyatakan bahwa Dasera sempat mencium pria bertopi sebelum memasuki kamar. Pria itu diidentifikasikan sebagai Valentin Rosales. Pada jam 3 pagi lewat 22 menit, Christine Dasera masih terlihat ngobrol dengan teman pria lainnya di kamar yang berdekatan di sisi kanan lorong saat 2 pria lain berjalan melewati mereka. Pukul 4 pagi lewat 13 menit, tepatnya pada saat subuh, Dasera tampak digendong oleh temannya, yaitu John Paul de la Serna, menuju ke kamar pertama. Sedangkan Valentin dan John sama-sama mengidentifikasikan bahwa diri mereka adalah seorang gay dan mengaku bahwa Christine Dasera adalah teman yang tidak akan mereka sakiti. Lalu John serta Clark menuturkan bahwa mereka memindahkan Christine Dasera dari kamar 2207 karena Christine Dasera muntah-muntah. Di lain pihak, Rosales dan Romel beranggapan jika saja
Christine Dasera diperkosa, Christine Dasera pasti akan memberitahu mereka. Di sini ya Gojes yang buat aku berpikir itu, di mana si Valentine mengakui bahwa dirinya seorang gay, sedangkan dia pada pukul 2:52 itu mencium Christine Dasera. Dan itu disaksikan oleh CCTV. Galido melanjutkan, sekitar pukul 10 siang, dia melihat Christine Dasera berada di bak mandi dan mengira Christine Dasera sedang tertidur. Siang harinya setelah mengecek, dia melihat warna tubuh Christine Dasera telah berubah menjadi biru dan tidak bernafas. Dan dia bergegas meminta bantuan Guzman dan John Gregorio. Jadinya nih, mereka sekarang bertiga tuh, si Guzman, si Gregorio, sama John de la Serna. Mereka bertiga minta bantuan ke manajemen hotel dan mencoba melakukan resusitasi, tapi tidak membuahkan hasil apapun. Kemudian pihak hotel membawa Christine Dasera menuju ke Makati Medical Center. Tetapi saat tiba di Makati Medical Center, Christine Dasera dinyatakan sudah meninggal. Rumah sakit pun melaporkan kematian Christine Dasera kepada pihak kepolisian. Namun, pria lainnya dari kamar hotel yang berdekatan sudah pergi meninggalkan hotel. Next, 2 Januari 2021. Otopsi dilanjutkan oleh pihak kepolisian di rumah duka Pasai pukul 9 pagi yang dipimpin oleh Mikhail Nick Sarmiento. Dan laporannya menyatakan bahwa Christine Dasera meninggal akibat aneurisma aorta sesuai yang dilaporkan sebelumnya. Laporan juga menyebutkan adanya lebam atau memar di tangan kanan Dasera, paha kanan, lutut, pergelangan kaki, dan kaki kanan, serta abrasi liner di paha kanannya. Dan yang mengejutkan, jenazah Dasera sudah dibalsem saat sebelum dilakukannya otopsi. Next, pada 4 Januari 2021. Kepolisian Nasional Filipina atau PNP mengirim pernyataan terpisah kepada media tentang insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menyelesaikan kasus Christine Dasera, meski ada detail lain yang mereka lewatkan. Kepala PNP menyampaikan mereka telah menangkap 3 tersangka, yaitu John Paul de la Serna, Romel Galido, dan John Paul Halili. Next, pada 5 Januari 2021. Kepala Polisi Makati dalam wawancara bersama CNN Filipina menyatakan bahwa saat diotopsi tidak ditemukannya air mani pada tubuh Christine Dasera. Depositar pun menambahkan tersangka kemungkinan menggunakan kekerasan fisik. Namun Gregorio dan Guzman membantah. Next, pada 6 Januari 2021. Kejaksaan Kota Makati memerintahkan pembebasan terhadap 3 orang tersebut, yaitu John Paul de la Serna, Romel Galido, dan John Paul Halili. Next, pada tanggal 7 Januari 2021, jenazah Christine Dasera dikembalikan atau dipulangkan ke kampung halamannya untuk dilakukan penguburan. Dan kembali pada tanggal itu, John Paul de la Serna, Rapinan, Galido, dan Rosales menegaskan kembali bahwa mereka tidak bersalah dan Dasera meninggal secara alami. Pada tanggal 8 Januari 2021, Kepala Kantor Kepolisian Daerah Ibu Kota Nasional atau yang disingkat NCRPO mengakui ada kemungkinan besar sampel yang diambil dari Dasera terkontaminasi akibat pembalseman sebelum otopsi. Pada 9 Januari 2021, orang tua Christine Dasera menuntut hasil otopsi. Dan menurut mereka, hasil otopsi Christine Dasera tidak akurat. Dan 10 Januari 2021, Christine Dasera pun dimakamkan. Kini Biro telah mengantongi nama-nama identitas penghuni 2207. Tetapi Menteri Kehakiman tidak akan mempublish nama-nama tersebut sampai pengadilan memanggil mereka.
Next, pada tanggal 12 Januari 2021, Direktur NBI mengungkapkan selain kamar 2207 dan 2209, ada satu kamar 2009 terkait kematian Christine Dasera. Kemudian, Guevara pun menyampaikan sekitar 100 mili urin telah diekstrasi dari jasad Christine Dasera, yang selanjutnya akan diteliti kembali. Dan dinyatakan bahwa hasil dari laboratoriumnya pun akan keluar beberapa hari lagi. Oke Gojers, segitu dulu yang bisa saya sharingkan ke kalian mengenai kronologi Christine Dasera sesaat sebelum Christine Dasera menghembuskan nafas terakhirnya. Next video saya akan membahas tentang hasil dari persidangan ibu angkat Jung In. Untuk Gojers yang belum subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sekali lagi, saya memberitahu bahwa subscribe itu gratis dan subscribe itu akan mendukung dan menyemangati saya untuk mencari tahu informasi-informasi yang dapat saya bagikan kepada Gojers semua. Oke? See you next video. Bye-bye.